Ini Ustaz, nyempil. Oh. Enggak mic-nya, HP-nya cuma. HP-nya 3, tapi kan yang satunya kedengaran dari situ Ustaz. Oh gitu. Iya Mbak ya. Nggih. Oke, siap. Cek. Iya tambah. Banyak yang request ini nih Ustaz tentang yang tema yang Ustaz kasih ini, banyak yang suka, banyak yang request. Kita sudah saya nggak nanti Pak. Itu sebenarnya request sebenarnya dari dulu Bu ya. Nggih Ustaz. Aku sing bulet ini. Sudah Mbak? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita mengingatkan agar kita terus bersyukur dan memuji nama Allah, karena Allah yang memang satu-satunya zat yang berhak dan patut layak pantas untuk dipuji. Sebagai tauhid kita, penyandaran kita bahwa makhluk itu kecil, hamba itu lemah, dan Allah itu zat yang maha kuat. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tema sembuhkan penyakitmu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ilajun likulli syai'in. Al-Quran itu adalah obat, penyembuh bagi setiap segala sesuatu. Penyakit apa saja itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Al-aslu fit tadawi, kata para ulama, hukum asal dalam berobat itu adalah ayyakuna bil Quran, dengan cara menggunakan Al-Quran. Ini hukum asalnya. Sebelum kita melakukan pengobatan, ikhtiar berobat
dengan pengobatan apa saja, baik yang ke dokter, akupuntur, atau pijat, atau yang semisalnya, maka hendaknya yang pertama kali yang dilakukan adalah cara mengobati dengan Al-Quran dulu. Thumma bil asbabid dawaiyah, baru kemudian melakukan sebab-sebab pengobatan yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Tapi SOP-nya, langkah awalnya tetap dengan Al-Quran. Jangan dibolak-balik sekarang. Biasanya kalau sakit sudah munyer-munyer, muter-muter, nggak sembuh-sembuh, nggak dapat obat, baru perginya ke tukang ruqyah. Nek wis medis angkat tangan, dukun angkat kaki, baru kemudian pergilah mereka ke ruqyah. Ini jadi terbalik. Harusnya sebelum kita melangkah untuk suntik, beli obat ke dokter atau yang semisalnya, langkah awalnya hukum asal itu adalah berobat dengan Al-Quran. Tapi kita malah menjadikan pengobatan Al-Quran itu adalah cara yang terakhir, jurus pamungkas kalau semuanya sudah tidak mampu, baru datang. Disinilah akhirnya para ulama membuat banyak karangan-karangannya supaya kaum muslimin merujuk kembali kepada Al-Quran dalam setiap pengobatan. Jangan khawatir. Baru setelah kita mengobati dengan Al-Quran, pergi mencari sebab-sebab yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Misal kita itu flu, pilek. Langkah awal jangan cari mixager dulu, tetap berobat dengan Al-Quran. Mungkin ambil air putih, bacakan ayat-ayat Al-Quran, memohon kepada Allah supaya bacaan Al-Qurannya bisa memberikan manfaat dan menyembuhkan penyakitnya. Karena hal ini bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Langsung meminta pertolongan dan meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kan di dalam ayat-ayat yang lainnya dalam Al-Quran, fa'idha maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka yang menyembuhkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Syu'ara ayat yang ke-80. Surat Syu'ara ayat yang ke-80. Fa'idha maritu fahuwa yashfin. Meyakini bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Peran utama yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengangkat bala, mengangkat musibah, ujian itu adalah Allah. Meskipun kita beli obat yang mahal, dosis tinggi, kalau Allah tidak memberikan kesembuhan, ya tetap dia akan sakit. Maka yang dibangun di sini adalah keyakinannya terlebih dahulu. Jangan sampai seseorang itu meyakini bahwa yang bisa menyembuhkan itu adalah obat atau pijat atau alternatif atau akupuntur. Ini hanya sebagai sebab ya, cara sebab untuk mendapatkan kesembuhan. Maka terkadang seseorang ketika sudah melakukan pengobatan kemana-mana tidak mendapatkan kesembuhan, berarti Allah memang belum mengizinkan. Hatta fil amradil adwiyah, Al-Quran itu bukan hanya menyembuhkan penyakit roh, tapi juga penyakit badan jasmania. Jangan sampai memiliki pemahaman, ini disebutkan oleh Syekh Sadhan ya, beliau menjelaskan, la kama yas'amuhu juhalah al-qurra, janganlah kalian seperti orang-orang yang enggak ngerti ilmu. Min anna man kana maraduhu adwiyan falyadhhab ilal mustafiyan.
Kalau dilihat penyakitnya itu jasmani, tubuhnya, maka mereka pergi ke rumah sakit, ke dokter. Wa kana marduhu nafsiyan falyadhhab ila yal adati nafsiyah. Kalau yang diganggu kejiwaannya, maka dia dibawa ke dokter jiwa, psikiater, psikolog, psikiater ya. Karena gangguan kejiwaan. Nah, kenapa kita tidak kembali kepada Al-Quran? Dan siapa yang membagi-bagi bagian seperti itu? Kalau kita melihat sejarah, baik sebelum adanya pengobatan, zaman yang berkembang adanya pengobatan, dokter medis dan alat-alat yang lainnya. Di zamannya Rasulullah SAW, mereka meyakini Al-Quran itu adalah obat yang paling mujarab, obat penyembuh. Kalau kita perhatikan sekarang, Al-Quran itu dikatakan syifa, yang artinya penyembuh. Sedangkan obat-obatan ya obat. Obat itu sifatnya adalah eksperimen, alias uji coba, testing, uji coba, eksperimen. Nah, sedangkan Al-Quran ini dari kalamullah, wis gak usah diragukan lagi. Kalau Allah sudah mengatakan sembuh ya sembuh, dengan cara apa saja. Contoh sekarang, kalau kita lihat atau kita perhatikan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam, obatnya kan mudah. Nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar bertahun-tahun hingga sampai 20 tahun mengalami penyakit yang tidak ada obatnya. Ternyata Allah memerintahkan kepada Ayub untuk menggedrukkan kakinya, menjejakkan itu loh. Ya itu menjejakkan atau menggedrukkan itu apa bahasa Indonesianya itu? Menghentakkan. Nah itu menghentakkan kakinya, maka muncullah air. Ya Allah, saya itu miskin bahasa Indonesia. Kebasakan Jawa sama Arab sama Inggris. Inggrisnya yes gitu aja. Nah, di situ muncul obat yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Air itu dibuat mandi, air itu pun diminum, dan itu bisa menyembuhkan penyakitnya yang menimpa kepada dirinya, seluruh tubuhnya. Tidak masuk akal. Bertahun-tahun kok ternyata obatnya ono di sore awake dhewe, ada di bawah ranjangnya, di bawah tempat tidurnya. Dapat air ini loh. Masya Allah. Karena buah dari apa? Tawakal kepada Allah. Orang bertawakal, orang takwa, Allah mesti memberikan solusi jalan keluar berupa makhraja yang kadang-kadang tidak kita sangka-sangka. Ada orang kadang-kadang ya, namanya kadang-kadang berobat kemana-mana, ternyata demel obatnya akar tapak liman. Ternyata obatnya cipuluan. Tahu cipuluan? Cipuluan itu obatnya orang kena diabetes kencing manis. Dari tahunnya waktu itu kita tahun 2001-2002, karena kita juga mengalami kena liver sekaligus kena penyakit kuning. Kita bingung, dikasih podrek nggak sembuh, dikasih apa-apa nggak sembuh gitu ya. Kan kepala itu sakit. Akhirnya cuma obatnya dua. Satu, daun ketapang yang masih muda direbus. Yang kedua, sama akar tapak liman. Itu aja sudah. Akar tapak liman mungkin di sini mungkin belum, sudah mulai habis ya. Kalau di desa saya waktu itu ya banyak. Tapak liman, ketapang, cipluan, tes-tesan itu kan obat kencing manis. Jadi luar biasa memang. Gak sampai 1 minggu lah, hampir 1 mingguan. Masya Allah. Jadi kesembuhannya itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa bukan hanya dengan medis, bukan hanya dengan dokter. Kadang-kadang kita itu yakin
maka hal itu juga bisa memberikan kesembuhan. Obat itu berapa persen? 10 kah? Yang paling banyak adalah sugesti. Yang penting sugestinya. Loh, saya jadi bilang dokter seperti itu kok. Obat itu berapa persen, Ustaz? Yang penting sugesti. Orang itu bisa sembuh. Sugesti yakin itu yang menjadikan kesembuhan. Walaupun yang diminum air putih, yang penting yakin sambil dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Ruqyah, insya Allah juga bisa membawa kesembuhan. Ini obat-obat, ini sebab saja sebab. Ada yang sebabnya botrek, ada yang ternyata buah kersen. Tahu buah kersen? Iya, buah keres ini kan bagus untuk kolesterol. Bagus. Iya, makanya kan enggak pernah ada toh burung itu asam urat, enggak ada. Karena kolesterolnya bagus, terbakar kalau makan keres. Lebih-lebih lagi seperti lidah buaya. Lidah buaya tuh untuk penyakit tipes, untuk penyakit lambung. Ya, maksudnya obat itu ternyata bukan hanya berupa mungkin dari medis saja, dari dokter saja, atau dari alternatif saja, atau dari pijat-pijitan, tapi terkadang juga dari akar-akaran tumbuh-tumbuhan. Dan kalau memang Allah memberikan izin, memberikan kesembuhan, ya jadilah seseorang itu sembuh dengan cara apa saja. Cuma bedanya kan gini, kalau kita berobat dengan cara yang benar, ya Allah itu ridho, kemudian kita pun juga dapat pahala. Tapi kalau kita berobat dengan cara yang salah, maka Allah tidak ridho, meskipun kita mendapatkan kesembuhan. Sembuh fisiknya tapi nggak sembuh keyakinannya. Yosef loro asli ini masih sakit, karena keyakinannya sama, masih ke orang pinter, ke dukun, ke paranormal, sampai ke batu, keris. Itu kan senang mereka. Karena batu akik gitu. Ada kan kemarin tuh anak kecil yang memiliki batu akik, yang ketika dicelupkan di minuman bisa menyembuhkan penyakit. Kalau ponari kan batu, ini batu akik ini. Kalau dia pakai akik gitu ya, langsung dimasukkan sembuh, jadi obat. Ini yang terbaru. Kalau ponari itu kan dulu sudah. Sekarang harus update. Ada perkumpulannya, perkumpulan Indonesia sekarang punya perkumpulan, punya asosiasi yang mereka siap karena banyak pasien mereka yang diambil para peruqyah. Ada hasad dan dengki. Mereka bikin asosiasi. Kalau seperti ini keadaannya, orang-orang sembuh dengan ruqyah, kita macet dong. Kita nggak ada berobat kepada kita nantinya. Ya karena memang Allah sudah memberikan solusi dan jalan keluar. Rasulullah juga memberikan bimbingan dan contoh. Kalau kita semuanya mencukupkan berobat dengan Al-Quran. Ini langkah awal. Oleh karenanya, di saat itu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. 82 samaniyah wa isnain. 82 itu 82. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di sini ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran semuanya adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada taklidnya, ada pengikatnya. Al-Quran itu bisa menjadi obat penyembuh hanya bagi orang-orang yang beriman, orang yang yakin.
Kalau nggak yakin kalau Al-Quran itu sebagai obat, yo tidak akan bisa mendapatkan manfaatnya. Maka salah satu syarat jadi pasien, pasien ono syaratnya. Kalau pengen cepat sembuh, dia harus yakin dengan Al-Quran itu sebagai obat. Kalau nggak yakin, cuma try-try, coba-coba, itu tidak akan banyak membawa hasil. Al-Quran bukan percobaan. Al-Quran itu penyembuh, bukan eksperimen, tapi benar-benar kalamullah yang wajib diyakini dan diimani. Maka barang siapa yang berobat dengan tibu nabawi, ini kata Ibnu Qayyim ya, kemudian dia tidak mendapatkan kesembuhan, tidak mendapatkan perubahan, bisa jadi itu yang bermasalah adalah keimanan dan keyakinannya terhadap penyembuhan Al-Quran. Mungkin masih dikaitkan dengan logika dan akal. Mosok sih waras, mosok saya itu dientuk kalau jengking, kemudian cuma dibacakan Al-Quran bisa sembuh. Kan nggak ada korelasinya, nggak nyambung. Namanya berbisa, seperti ular berbisa, kemudian juga skorpion, apakah jengking itu juga berbisa. Ini kan harusnya dikasih penawar, diambil racunnya, bisanya. Tapi kok ini malah bisa sembuh dengan cuma sekedar bacaan Al-Quran. Nggak nyambung, nggak bisa dilogika, sangat nggak nyambung. Kalau orang dikasih penawarnya oke, pasti percaya. Tapi ini nggak ada apa-apanya. Cuma bermodalkan Al-Fatihah, ditiup, dikasih ludah sikit-sikit, kemudian diusapkan pada bagian yang disengat binatang berbisa, sembuh. Nah itulah namanya mukjizat. Al-Quran itu adalah mukjizat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Maka salah satu syaratnya dari pasien supaya mendapatkan kesembuhan harus yakin. Yakin dhisik. Yo yakin terhadap Al-Quran, yo yakin kepada yang mengobati. Lah kalau nggak yakin sama ngobati nggak sembuh. Tenanan tangga pergi yo apa abal-abal. Gak percaya aku, gak ada sertifikat satu, yo nggak punya jam terbang, yo nggak terkenal, yo nggak masuk di YouTube, nggak masuk di Facebook. Kira-kira bener nggak ya iki ya? Lah kalau sudah ragu-ragu yo, itu juga akan mempengaruhi proses kesembuhan Anda. Karena Anda juga kurang yakin kepada orang yang membawa Al-Quran. Maka kaidah dalam ruqyah salah satunya, seorang peruqyah itu juga harus bisa menjadi suri tauladan. Harus bisa. Karena dia adalah maudhi'un nazar, tempat dilihatnya orang. Orang tuh melihat sama dia. Malah bisa kita percaya peruqyah tapi sholatnya telat-telat, yuk gak tau jamaah. Gak pernah jamaah ke masjid, sholatnya dirangkep-rangkep, dijamak kabeh. Kenapa Ustaz kok dijamak? Sibuk, karena banyak pasien. Jadi duhur asar tak jadikan satu. Ini sudah bermasalah seperti ini. Kemudian peruqyah, kok bacaan Al-Qur'ane kok beledo kabeh, makro tajwid gak pas gitu ya, taksine yo gremeng. Ini gimana orang percaya kalau peruqyahnya saja tidak fasih, tidak lihai dalam membaca Al-Quran? Makanya jadi peruqyah yo kudune iso maca Quran. Jangan nanti masih Iqra 2 langsung ruqyah. Gimana nih ruqyahnya? Bata, sasa gitu. Luar ufrut adullah ngono ya. Cuma masih Iqra ya, karena bacaan Al-Quran belum bisa. Tapi satu yakin, ya bekal yakin dong. Kan sama si Iqra 2 Ustaz. Iqra 2 itu bacanya masih sahabata, aja gitu ya. Ya sahabata saja gitu. Nah ini gimana bisa jinnya malah keluar apa nggak malah ketawa gitu. Bro aku apal Yasin sampai bata-bata aja. Gak bisa.
Makanya harus berbekal, harus cinta Al-Quran, karena ruqyah membawa Al-Quran, senjata pamungkas. Senjata itu tergantung siapa yang membawa. Kalau membawanya anak kecil nggak ngerti kalau pedang itu ada sesuatu yang bisa membunuh orang atau bisa untuk melindungi diri dari musuh, nggak ngerti. Ya dibuat aja mainan, kadang juga dimasukkan mulut, apa ya enggak, mulutnya robek semua, kan ya nggak tahu. Senjata makan tuan. Al-Quran tergantung siapa pembawanya. Hafid Quran, bacaannya bagus, makhraj tajwidnya betul, maka itu juga akan semakin berpengaruh kepada jin yang merasuki tubuh pasien. Syaratnya kudu yakin nih pasien. Kalau ada pasien nggak mau diruqyah, ya angel. Ustaz, saya mau meruqyahkan orang, tapi orangnya nggak mau diruqyah. Piye? Mau meruqyahkan Ustaz, tapi orangnya nggak mau diruqyah, nggak percaya dengan ruqyah dan nggak yakin dengan ruqyah. Yo, berarti tugasnya peruqyah adalah membuat pasien supaya percaya dengan ruqyah. Itu targetnya terlebih dahulu. Diyakinkan tentang Allah. Allah itu Maha Penyembuh, Al-Quran itu sekian demikian. Harus dikasih pemahaman dasar seperti itu dulu. Jangan orang sudah gak percaya ruqyah langsung diruqyah, gak ngefek. Dia semakin tertawa dalam hatinya, baca no lah ya gak apa-apa, gak ngerti kesurupan aku. Soalnya dia sambil WA, sambil lihat Facebook, lihat Instagram, kan gak bisa fokus dia. Beda kalau orang yakin, ayo bu, ayo pak, dengarkan bacaan Al-Quran ini. Jadi seolah-olah jenengan ini bisa mengetahui arti dan maknanya. Renungkan, hayati. Kalau semakin fokus, semakin khusyuk, insya Allah akan membawa dampak yang besar. Memang kalau seorang dibacakan ayat dan dia tahu maknanya, dia resapi, pasti jin yang dalam tubuh tidak akan kuat. Kemudian waqala Syekh Sa'di dalam tafsirnya, fal Qur'anu mustamilun 'ala syifa. Al-Qur'an itu mencakup syifa, penyembuh, obat, warahmah dan juga rahmat. Walaysa dzalika likulli ahadin wa innama dzalika lil mu'minina bihi. Dan itu enggak semuanya bisa mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an berupa obat dan rahmat. Tapi itu berlaku pada orang-orang mukmin, orang-orang yang yakin, wal amilina bihi, dan mengamalkan isi dari Al-Qur'an. Kudu yakin. Wa amal zalimun, adapun orang zalim, bi adami tasdiqi bihi, karena mereka enggak membenarkan, enggak yakin, enggak mengamalkan isinya, fala taziduhum illa khasar, maka hal itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kerugian dan kerugian. Wala yazidu zalimina illa khasar, bagi orang yang zalim, fasik, berbuat maksiat, dosa, enggak percaya, enggak yakin, justru tambah rugi waktu, rugi tenaga, ataupun nanti kalau kesaut jinnya tambah sakit semua badannya. Karena kurang penerimaannya. Orang itu dituntut benar-benar bukannya 100%, 1000% yakin kalau Al-Quran itu adalah penyembuh. Syifa, penyembuh, bukan obat, syifa. Bukan syifa yang sama lagu sing itu, bukan. Syifa, cara panggil anak kecil paman, bukan itu loh. Ya, syifa minat dolal, karena Al-Quran itu penyembuh dari apa saja? Satu, penyembuh dari kesesatan. Ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir. Ibnul Jauzi punya tafsir, Ibnu Qayyim juga punya tafsir, Ibnu Taimiyah juga punya tafsir, Imam Syinqiti punya tafsir. Nah, jenengan sing kenal tafsir Ibnu Katsir. Iku pun diulang-ulang.
Kalau tafsir itu banyak ya, jamaahnya banyak sekali. Maka beliau menjelaskan, kata Ibnu Jauzi, syifaun minal dhalal, obat dari kesesatan. Sebab di dalam Al-Quran terdapat petunjuk. Di dalamnya terdapat petunjuk. Obat dari kesesatan dikarenakan apa yang dikandung dalam Al-Quran berupa petunjuk. Obat dari penyakit jasmani dan rohani tentunya. Karena di dalam Al-Quran terkandung keberkahan. Saking berkahi, Al-Quran itu bukan hanya obat bagi penyakit dalam, penyakit hati, tapi juga bisa mengobati penyakit jasmani. Yang ketiga, obat dari kebodohan. Ya, karena di Al-Quran terdapat penjelasan terhadap kewajiban-kewajiban dan hukum-hukumnya. Jadi nggak bodoh, dia tahu kewajiban dan hukum-hukumnya. Oh, di dalam Islam, di dalam Al-Quran ada perintah sedekah, ada perintah zakat, ada perintah puasa Ramadan, ada perintah-perintah, dan tahu hukum-hukumnya, mana yang wajib, mana yang sunnah, sehingga menjadikan orang itu ngerti, paham terhadap agamanya. Orang anut-anutan, bukan cuma sekedar ikut-ikutan ataupun sekedar prasangka belaka, tapi ngerti ilmunya. Maka orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran selama-lamanya tidak akan pernah bisa sesat. Tidak akan pernah bisa sesat. Ya, jadi Al-Quran itu obat dari kesesatan. Yang kedua, obat dari segala macam penyakit. Yang ketiga, obat dari kebodohan. Wong pintere opo kalau dia tidak kembali kepada Al-Quran, berarti dia nggak pinter, tetap dikategorikan sebagai jahil. Orang jahil itu orang yang tidak bisa berhukum dengan Islam, Al-Quran dan Sunnah. Bukan karena pendidikannya tinggi, enggak. Setiap perkara kalau dia itu tidak kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, itu jenenge wong gak pinter. Apalagi kalau cuma sekedar memuaskan hatinya. Pada dasarnya orang kalau disakiti itu pengennya balas. Tapi kalau kembali kepada Al-Quran, disuruh ngapain? Disuruh balas apa disuruh nyeladu? Disuruh membiarkan. Oke lah. Yang kedua disuruh apa lagi? Membalas dengan kebaikan. Masya Allah. Disuruh apa lagi? Meninggalkan. Disuruh apa lagi? Oh, mendoakan. Meninggalkan. Oh, mendoakan. Disuruh apa lagi? Disuruh sabar. Disuruh apa lagi? Disuruh memaafkan, kan gitu toh. Nah, itu loh. Tapi ada juga orang yang banyak sekali memiliki prinsip. Orang yang jahat itu harus dijahati juga. Oh. Kalau nggak dijahati, dia akan jahat terus. Nah iya toh? Enggak. Orang dolim itu harus ditolimi juga. Ben mesisan ngono lho. Mbok rumus tekon iki rumus Pitagoras apa rumus apa? Ya bagaimana dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk, taufik dari Allah kalau prinsipnya itu bertentangan dengan Al-Quran? Memang loro hati, tapi kudu dilakoni. Loro hati. Wong dijahati ditipu iku loro hatinya sedulur. Minimal iku yo iso bales lah. Minimal iku yo iso nyukurno nek dhek kena musibah. Kapok tak gak kowe. Makane gak dadi obat tambah jengkel.
Apalagi dengan alasan saya akan kasih pelajaran Ustaz. Saya akan kasih pelajaran dia biar enggak tuman. Angel itu. Pengen enggak tuman. Iku jenenge ngasih pelajaran. Aslinya enggak ngasih pelajaran. Rodok iki-iki gregetan. Cuma alasannya koyo bener-bener saya akan kasih pelajaran Ustaz, tapi yakine wis bongkolo, wis mangap-mangap iku tuh tak awas kowe. Nah, bagi orang beriman yakin wis maka cukup sudah membenarkan dan melaksanakan. Orang mukmin itu enggak pernah mikir panjang. Datang dari Al-Qur'an dan Sunnah, mereka selalu menyambut dengan sami'na wa ata'na. Loh, terkadang mereka nggak tahu sebabnya apa, hikmahnya apa, manfaatnya apa, nggak ngerti. Yang penting kalau ada perintah dari Al-Quran dan Sunnah demikian, langsung dikerjakan. Kalau ternyata Al-Quran mengatakan dia adalah penyembuh bagi segala jenis penyakit, maka mereka juga berobat dengan Al-Quran. Justru orang semacam inilah yang akan mendapatkan petunjuk, hidayah dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabkan apa? Keyakinan mereka yang kokoh, yang kuat. Ya sering, pokoknya kalau orang itu dijahati itu wis noleh mo nyopo lo gak gelem krungu jenenge tok alergi. Mungkin apa mboten lagi to momo wis akimu akan ambek wong tangga iki ana cerita ya koyo kabare tangga sampean yuk jarene mari duwe gawe wis gak usah bahas tanggoku. Kupingku iki wis asar-asem, bahas liyane ae. Kecuali kalau pembahasan belas baru bahas tonggo gak apa-apa. Rugi engko. Nah, kadang-kadang saking gemese, saking gregetene, saking marahe sehingga seseorang itu untuk mendengar namanya saja sudah alergi. Nah, kita harus kembalikan. Memang itu berat. Berat. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, yoiku obate cara ini nek dijahati dikon balas keapian iku lah teori ini. Itu teorinya Ustaz, gampang teori Ustaz. Coba sampean sing nglakoni guru mesti lho, ya oke. Podo-podo wis. Memang susah, tapi harus berusaha. Dan ketika kita sudah tahu ilmunya, maka di saat itu pula Allah sudah menyiapkan ujiannya. Sama saja ketika guru sudah memberikan pelajaran, memberikan materi, maka siap-siap materi itu akan dimunculkan di dalam ujian. Berarti enaknya gak ngaji ya, gak ropopo, gak diuji. Nek ropopo gak ada ujian luwe berat. Misalkan contoh, kita ngaji bab adab bersaudara, harus lapang dada, memberikan utur 1000 utur atau 70 kali ke utur. Oke lah. Ternyata tidak lama kemudian ada saja di antara teman kita, saudara kita yang bikin gara-gara, goro-goro, nguji kesabaran kita. Lho iku biasa ngoten, tenanan iki. Coba biyen gak ngaji gak rono wis enak, woles wae. Kepin santap, sikat gitu toh. Tapi ketika tahu ilmunya, wis mulai sudah. Makanya diutang gak balik. Wah iki wis soro iki. Mari bahas adab bersaudara. Datono aku apa diutang wong dikemplang pisan. Gak konco ngaji. Umpamane seperti itu ya. Kan bikin gemes. Maka nilainya orang menghutangi saudaranya itu besar nilai pahalanya. Orang berhutang itu hukumnya boleh, kan ngoten toh, mubah. Orang menghutangi hukumnya sunnah. Sampai ditanya ini, kok mas utang Ustaz? Cek paham. Ini masalah Al-Quran tentang mas utang. Loh ini kok gandengane. Al-Quran itu mengatakan ini loh obatnya. Tapi karena kita nggak mau, akhirnya ya semakin sakit hati. Makanya lebih utama menghutangi orang lain daripada bersedekah. Lah ngoten ta Bu. Iki sampe nek semerah.
Cari ulama Bu, ngoten nggih ya. Ngutangi iku nilai pahalane lebih utama daripada bersedekah. Percaya kamu mboten? Percaya kamu mboten? Oh, setengah. Setengah. Soale nek sedekah iku sampeyan wis ikhlas, wis sukarela. Tapi nek utang iku rada mikir dhisik. Ana kanca utang, mikir dhisik. Soale diarep-arep iki kok bali apa ora. Makane abot. Lho, mesti telah ayo sapa wae wis kate ana kancane utang, lah yo melang-melang pikirane. Balik taga iki yo. Mana rada abot nang ati, makane palane luwe gede. Satu ya. Yang kedua, orang yang hutang itu biasanya sangat butuh. Jangan nanti masukkan orang yang memang hutang itu sebagai fashion, beda ya. Ada yang orang itu hutang kamu fashion, suka nih hutang kono hutang ini enggak. Memang orang ini hutang karena kebutuhan. Kalau kita sedekah, belum tentu orang yang kita kasih itu butuh. Kadang-kadang juga enggak. Kadang-kadang mungkin tahun depan butuhnya tuh bulan depan. Tapi namanya orang hutang itu mesti butuh. Mungkin barang anak sekolah, mungkin toko listrik semua titit, mungkin segone entek. Nggak tahu kita, apalagi di musim-musim pandemi seperti ini. Dia hutang. Nah, maka kita memberikan kebutuhan dia, menutup kebutuhan dia, itu tentu pahalanya nilainya lebih besar. Makanya kalau sudah tahu seperti itu, ngono ya. Ngutangi ku hukumnya sunnah. Memberikan masa tempo ketika sang penghutang atau yang berhutang belum bisa, itu hukumnya wajib. Ana sing apik maneh nglunasno, nganggep utange lunas, wis tambah hebring. Orang tuh bisa satu adab ini aja, akhlak ini saja. Setan iku wis bingung kate lewat mebundi. Wah, jauh marzakum bisodaqah. Obati penyakit kalian itu dengan sedekah. Jadi kalau ada orang punya utang itu tak sedekah. No, ya wis tak lunasno Mas Bro, Mbak Yu, Bu, tak lunasno utang sampean. Itu luar biasa, itu pahalanya besar sekali. Karena apa? Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu selalu membantu hambanya jika hambanya itu menolong hambanya yang lain. Ini kan bunyi Al-Quran, isi dalam Al-Quran. Makanya kita kembali kepada Al-Quran, maka segala permasalahan itu bisa selesai. Tergantung iman kita, yakin dan tidaknya. Sama dengan pengobatan. Itu tadi penyakit hati loh. Dendam, undat-undat itu penyakit hati. Beresnya adalah dengan memaafkan. Beresnya adalah dengan menganggap lunas suatu hutang. Kan Al-Quran ini ngoten. Kalau ada orang berhutang, maka fanadhiratun ila maisarah. Kasih maksud tenggang sampai dia itu mudah untuk membayar hutangnya. Tapi kalau kalian mau melunaskan, mau mengiyakan, mengikhlaskan, ya sudah, itu lebih baik bagi kalian. Yo gak pilih karuni. Ngasih tenggang yo abot. Nganggep lunas tambah abot. Ustaz ngaji dia sing ngene-ngene Ustaz kaboten. Oke, ngale. Oh, pandemi. Koyo gak ono dipun ngutangi wong diikhlasno pisan. Maka ini yakin terhadap Al-Quran sebagai penyembuh. Al-Quran penyembuh penyakit hati, penyakit jiwa, sekaligus penyakit jasmani, penyakit badan. Amun li syifa'il qulub, mencakup umum Al-Quran itu penyakit hati yang model apa saja. Kalau berobat dengan Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, sembuh. Asalkan namanya orang yakin kan pasti mengamalkan toh.
Kalau nggak yakin ngapain orang itu beramal? Pasti dibangun dulu dari keyakinan. Tapi kalau keyakinannya lemah, amalnya juga lemah. Kenapa sih kita itu sholat tahajud? Karena yakin akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar, akan dihindarkan dari siksa api neraka. Sebagai bentuk ini adalah kebiasaan orang-orang saleh. Kita yakin itu, makanya kita akhirnya sholat malam. Kenapa kita juga gemar sedekah? Karena yakin dengan janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyelisih janjinya. Kalau Al-Quran itu sebagai obat, ya kita harus yakin. Maka kita berobat juga dengan Al-Quran. Maka pertama kali yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia mendapatkan ujian, musibah atau penyakit, kembalilah kepada Al-Quran. Ini harus dibangun dulu keyakinannya. Makanya jarang sekali orang itu yang kembali kepada Al-Quran. Melihat BPJS semakin banyak, rumah sakit ngalah-ngalahin mall, sampai nolak-nolak, klinik nolak, semua nolak. Beda dengan di Saudi Arabia, rumah sakit itu sepi. Sebab mereka mempraktekkan sebelum mereka pergi ke dokter, mereka usahakan dulu dengan ruqyah, dibacakan Al-Quran, baru kemudian mereka mengamalkan sebab-sebab kesembuhan dari penyakit yang mereka derita. Oh, saya itu lemas, berarti butuh vitamin. Oh, saya itu kena ginjal, banyak minum air. Oh, saya ini ternyata terancam penyakit diabetes, berarti porsi makan harus dikurangi dan dikasih insulin dan lain sebagainya. Ini adalah tahap keduanya. Kalau tahap pertamanya, Al-Quran terlebih dahulu. Berhubung keyakinannya kurang kan, mesti obat dhisik, baru nek gak ketemu obatnya. Aduh Bu, ini ternyata kita periksa, kita check up berulang-ulang, kok gak ketemu penyakitnya ya. Baru nanti, oh kok itu diruqyah. Barulah mereka mau menggunakan pengobatan Al-Quran. Setelah diketahui kalau semua pengobatan tidak bisa membawa manfaat. Harus ini first time, pertama kali yang harus dia lakukan, dicoba dulu. Ambil air ataupun tangan dikumpulkan, dibacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran, ditiupkan, diusapkan ke seluruh tubuh, insya Allah bah loro tipes, bah watuk, bah mari tiba, kan gampang, tiba jeder. Nah, apalagi jatuh anak kecil dulu itu, waktu kecil kita itu obatnya ya air lidah, ya. Keset, didoni waras. Saya ini gak waras. Soalnya biar yakin, duh, waras. Saya karena kayak Al-Fatihah ambil didoni waras insya Allah. Penyakit apa saja wis bacakan Al-Quran. Jadi kesleo, kemudian mungkin patah tulang, ya tetap kita nanti ke tukang pijet, oke. Pijet urat oke. Tapi awal kali pengobatan yang mesti kita lakukan adalah dengan ruqyah. Nggak omong ruqyah saya. Jangan kira ruqyah hanya sekedar untuk mengobati orang yang kena kesurupan, gangguan jin, sihir dan yang sejenisnya. Tapi juga untuk penyakit fisik dan jasmani. Ingat-ingat. Allah juga berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran diturunkan di atas gunung, niscaya gunung itu akan hancur. Maka kata Ibnu Qayyim, jika gunung saja hancur, lebih lagi penyakit
badan jasmani. Sihir, jin lebih tidak mampu lagi. Pokoknya yakin tidak permasalahan. Kita tuh masih apa ya? Perjalanan menuju menjadi orang mukmin, menjadi orang yakin. Orang yakin itu hidupnya selalu santai, slow. Kalau dapat nikmat, syukur. Kalau dapat musibah, tidak pernah menyalahkan orang lain. Sebab orang lain itu hanya sebagai sebab. Misal ditipu jenengan, itu kan sebab dari ujian yang didatangkan Allah kepada kita. Datang penipu, kenalah uang kita 50 juta. Misalkan yang kena adalah abinya. Yo jok sampai abi ini dicelatu sampai gak iso mengo. Sampai ki apa sih Pak? Wis rung kok dikekno. Kaya percaya gak kenal apa. Lah yang ngono to. Sampe pancet ta kabeh niku. Makanya dadi wong cek taruh percaya karo wong liya. Lho, bojone kate ngomong sak kecap ae gak iso. Ya wis lah meneng lah wis. Mek ngenes tetek. Ya apa maneh, satu sing salah. Iku mono mek carane tok. Sebabe Allah mengambil harta kita dengan cara ditipu. Kalau orang mukmin, ya wis iku dalane. Sebabe carane Allah mengambil uang kita. Ya itu orang mukmin itu tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan keadaan. Selalu meyakini ini semua sudah ditakdirkan Allah. Masa urip jaluk enak terus, nikmat terus, ya kudu ana ujiane dong. Kalau dikasih nikmat syukure masya Allah, iso pol fase. Tapi kalau dikasih ujian, kenapa tidak bisa fase sabarnya? Pokoknya kembali aja kepada Al-Quran. Dikasih sakit, sudah usah nyalakan siapa-siapa, kembali kepada Al-Quran. Nah ketika Nabi Ayub itu gak pernah nyalakan pancen bolo-boloku itu gak bener, gak tepat, aku lorong ini kok kalau sing moro. Coba jenengan mawon lah, sakit gak tenawon dia. Tuji sakit, gedene sak wulan. Gak ada saudaranya, kerabatnya yang gak datang, lah yang geremeng. Tambah lorong. Lagi, lah iya, dulur-dulur iki ya apa sih karepe? Ana wong loro gak takon kabar, ya gak kepengin nyambangi gawe roti tawar. Ya gak kepengin opo ta opo. Pancen dulur-dulur iki wis. Lho tambah ngenes sampai gak tambah waras. Bagi orang beriman, oh iya iki ujian dari Allah. Ya wis lah. Nabi Ayub yang ngono tambah diadoi kok apa maneh awak dewek. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-57, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Hai manusia, telah datang kepada kalian mau'idatun, nasihat, yakni Al-Qur'an, min rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaa'un, dan dia adalah penyembuh, lima fis sudur, terhadap apa-apa yang ada di dalam dada. Al-Quran itu mau itu sekaligus penyembuh. Ini yang ditekankan, dalil-dalil dari Al-Quran ini ditekankan dari mulai tadi surat Al-Isra ayat yang ke-82. Kemudian tadi Asy-Syu'ara 80. Loh, niku Al-Isra, Syu'ara 80. Syu'ara 80. Kemudian barusan surat Yunus 57.
disebutkan oleh Allah, hei para manusia, sudah datang kepada kalian itu, benar-benar datang pengingat, nasihat dari Rabb kalian, sekaligus penyembuh bagi dada-dada kalian, penyembuh dari penyakit jasmani dan juga rohani, bagi penyakit hati dan juga penyakit fisik. Ditambah lagi dalam surat Fussilat ayat yang ke-44, Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa al-Qur'an lilladzina amanu huda wa shifa. Al-Quran itu bagi orang-orang beriman, hudan wa shifa, petunjuk dan juga obat penyembuh. Al-Quran sebagai penyembuh. Oke. Ini tadi dalil-dalil dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah penyembuh. Sekarang dari hadis, biar kita tahu dalil-dalil hadis bener enggak. Dalil dari hadis, wah sering kita bawakan ini. Hadisnya siapa? Masih ingat? Abu Hurairah ya. Oleh hadis udah Abu Hurairah itu hadisnya. Memang Abu Hurairah itu perawi yang paling banyak, tapi bukan semua hadis itu dilihatkan dari Abu Hurairah. Itu loh hadis ketika para sahabat singgah di suatu desa yang minta dijamu tapi mereka enggak. Itu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Di mana di situ diceritakan ada beberapa sahabat yang mereka lagi melakukan safar perjalanan, hingga di suatu ketika mereka singgah di perkampungan orang-orang Arab, perkampungan Arab. Mereka minta dijamu karena mereka kan namanya musafir, nggak bawa bekal yang cukup, nggak bisa bekal. Mbok yo dijamu sedikit-sedikit lah. Tapi mereka enggan. Singkat ceritanya seperti itu. Maka mereka pun berlalu para sahabat. Tiba-tiba pemimpin kaum mereka tersengat kalajengking atau tersengat binatang berbisa. Mereka sudah berupaya nih dengan segala macam pengobatan. Yo enggak waras-waras, enggak sembuh-sembuh, enggak pulih-pulih. Maka salah satu di antara mereka punya ide gagasan. Bagaimana kalau kita mendatangi tadi musafir, sekelompok segerombolan orang tadi, semoga mereka bisa memberikan manfaat kepada kita. Siapa tahu toh. Oke, ide yang bagus. Coba sekarang kita berangkat menemui mereka. Datanglah ke para sahabat. Mereka pun curhat atau sharing. Begini loh Pak, kami itu punya pemimpin kaum. Yos, pemimpin kaum itu ya apa ya mungkin pemimpin desa lah ya. Nah, ternyata pimpinan kami itu tersengat binatang berbisa. Kami sudah kewalahan. Kami sudah memaksimalkan, berusaha semaksimal mungkin dengan ini, dengan itu, tapi juga kok nggak sembuh-sembuh ya. Dengan cara alternatif nggak sembuh, dengan cara pengobatan yang lainnya nggak sembuh. Terus piye? Apakah kalian bisa memberikan obat bagi pimpinan kaum kami? Dijawab, oh iya bisa, nah aku akan meruqyah dia. Tapi karena kalian tadi enggan untuk menjamuku, maka aku mau meruqyah pimpinanmu asalkan kalian memberikan kami hadiah. Rundingan sesi apa hadiah? Sebagai deal apa? Ya wis deal. Maka mereka sudah menyiapkan kambing bagi para sahabat. Maka salah satu di antara para sahabat ini pun
mendatangi pemimpin kaum yang katanya tadi tersengat binatang berbisa. Maka sekali tempo dia ucapkan Al-Fatihah sambil sedikit diludahkan ke tempat yang sakit, kemudian langsung sembuh seketika. Ini kan hadisnya, ini bahasa Indonesia saja yang kita sampaikan karena hadisnya panjang. Maka di saat itu pula penduduk bertanya kepada pimpinannya, gimana Pak pemimpin? Sudah enakan? Wah, sudah kayak nggak kena penyakit apa-apa, seolah lepas dari ikatan-ikatan bukhul. Ini pengakuan testimoni dari pemimpin kaumnya. Maka mereka pun memberikan hadiah kepada para sahabat karena mampu memberikan kesembuhan kepada pimpinannya. Dan di sini kita bisa lihat ketika pimpinan kaum ini terkena sengatan binatang berbisa, mereka sebenarnya sudah berupaya dan berusaha untuk mengobati, tapi nggak sembuh. Walau di antara mereka ya ada yang tabib, ada bisa menyembuhkan, biasanya seperti itu, tapi nggak juga bisa memberikan perubahan. Maka datanglah mereka ke para sahabat, dan disitulah para sahabat meruqyah dan dibawa dan diberikan kambing. Sampai salah satu dari mereka mengatakan jangan diapa-apakan dulu, kecuali kita sampai di Madinah konsultasi tentang masalah kita ini boleh apa enggak. Soalnya aku baru pertama kali ini nguruqyah, kok ya pas waras, baru pertama kali, first time, ditanyakan dulu. Nah, barulah ketika sampai di Madinah mereka berkumpul, bertanya, mendatangi Nabi. Hei Nabi, kami tadi itu meruqyah dan kami dapat hadiah nih kambingnya. Terus Nabi tanya, terus bagaimana cara ruqyah kalian? Yo wis Nabi, tak bacakan aja Al-Fatihah. Piye Nabi? Oh, gak apa-apa. Memang Al-Fatihah itu buat ruqyah juga, dan mereka sembuh. Dan aku yo umanono weduse sambile. Nah, itu salah satu bukti konkret bahwa Al-Quran itu sebagai penyembuh. Karena apa? Para sahabat ini tadi membacakan surat Al-Fatihah. Cuma Al-Fatihah, yang penting yakin. Walaupun jenengan baca maca Yasin sing rada dawa ya, apa ta ditambah as-Saffat, tambah ayat kursi sampai suwe sak jam 2 jam. Tapi kalau keyakinannya juga kurang, maka hal itu juga tidak memiliki pengaruh ruqyahnya. Supaya kudu yakin dhisik. Main Nabi ngruqyah ya gak aneh-aneh. Ukhrus Allah, ukhrus tak yo metu jine. Yang bedakan itu keyakinan. Emang kula nek ngruqyah nggih sampean maca apa? Padha wae. Kadang muni ukhrus wae, kadang keluar. Kadang ya ayo istighfar. Gak ada yang lain kok. Sama. Ya Ustaz beda. Sama yang dibaca. Cuma tinggal keyakinan. Jangan kudune sekarang membentuk keyakinan. Loro poai bawa tuh jegil gak waras-waras, umpama watu terus gak waras-waras. Jadi pila kelempusan ae. Dicoba talah. Tak ruqyah wis. Tak utunane ambek ruqyah. Hah? Ruqyah apa rupiah? Ini Ruqayyah namanya. Oh, Ruqayyah. Masya Allah, Pakai kuna. Ruqayyah. Ya, iya benar. Ruqayyah itu istrinya Utsman bin Affan. Saya istrinya Isman. Suaminya itu. Mumpung kayak Utsman bin Affan lah. Jadi kalau ruqayyah sama ruqyah ya hampir sama. Lishfa'il abdan.
Kalau gunung aja bisa hancur, apalagi sebuah penyakit. Maka kalau Anda mendapatkan orang yang berobat dengan tibu nabawi tapi tidak mendapatkan kesembuhan, pasti curigai keyakinannya dia dalam berobat dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Mungkin separuh-separuh, mungkin ya uji coba, mungkin ya ngincipi coba-coba saya kabeh kok waras sampai rugiah. Kabeh kok muta-muta aku nyogat. Nah, karena nyoba harus dibangun dulu, harus yakin. Nah, wa qad istamalat al-Fatihah ala syifa'aini. Al-Fatihah itu juga mengandung dua obat, dua penyembuh, syifa'ul qulub wa syifa'ul abdan. Penyembuh bagi penyakit hati dan penyembuh juga bagi penyakit jasmani. Maka ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang perempuan yang meruqyah Aisyah, mau meruqyah Aisyah, loh Aisyah mau diruqyah, ya nggih. Nggih, sampean mboten ngerti kepiro nggih. Nah, mana Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah, istarqu minal ain. Mintalah ruqyah karena kamu itu kena penyakit al-ain. Dan ketika ada perempuan masuk ke kamarnya ternyata mau meruqyah Aisyah, maka Rasulullah memberikan wasiat pesan, istarqulah bi kitabillah. Ruqyahlah dia dengan kitab Allah, dengan Al-Qur'an. Mengatakan dengan Al-Fatihah. Sampai seperti itu. Ini kita belum bahas masalah bukan Fatihah ya, masalah ruqyahnya ya nanti ya. Ini kan sekedar kita berikan dulu gambaran Al-Quran itu sebagai obat. Semuanya Al-Quran, semuanya sifatnya memang penyembuh obat dan bisa dipergunakan untuk ruqyah. Belum lagi ketika kita mau tidur itu full ruqyah dengan Al-Quran. Contoh, disuruh membaca ayat kursi. Ayat kursi juga bagian dari Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Kemudian disuruh lagi membaca Al-Mu'awwizat 3 trikul untuk meminta perlindungan kepada Allah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita juga diperintahkan untuk membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, itu juga bagian daripada Al-Quran. InsyaAllah. Ini memang benar-benar Al-Quran itu penyembuh. Al-Quran itu bisa untuk membentengi diri dari gangguan jin, setan ataupun sihir. Yang diajarkan pula untuk sihir yakni surat Al-Baqarah 102. Bentuknya kalau Al-Quran ini sebagai ruqyah, ini hanya mewakili beberapa hadis-hadis ini, mewakili. Tuh kan Al-Quran jika dipergunakan sembuh. An-naw syifa'un minal amrad. Al-Quran penyembuh bagi penyakit fisik dengan ruqyah, karena ada keberkahannya. Keberkahan. Wa ta'awud, kemudian dengan meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Alaika bi qiraatil Qur'an wal asl. Fal Qur'an syifa'un lima fis sudur wal asl syifa'un min kulli da'in. Ada juga dalam potongan hadis, alaika bi qiraatil Qur'an. Makanya wajib bagi kalian untuk membaca Al-Qur'an dan juga berobat dengan madu. Digabungkan ini. Fal Qur'an syifa'un lima fis sudur wal asl syifa'un min kulli da'in. Al-Qur'an itu obat bagi penyakit yang ada dalam dada. Sedangkan asal yakni madu itu
obat dari segala macam jenis penyakit. Madu boleh ditambahi madu. Madu dibacakan ayat-ayat ruqyah. Madu dibacakan Al-Quran, itu semakin bagus. Makanya kalau kita lagi gak enak badan atau apa, ambil madu dicampur dengan air, kemudian bacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka itu sudah namanya ruqyah, itu sebagai obat. Dan harus yakin itu menunda kesembuhan nantinya. Dan memang kaitannya erat ya, antara hati dan fisik itu kaitannya erat. Karena saya Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau dalam hadis ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada mudghah, segumpal darah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila segumpal darah itu bagus, baik, maka bagus pula seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu, apabila segumpal darah itu buruk, jelek, rusak, ya juga rusak pula seluruh tubuhnya. Dan kaitannya sangat erat, berbanding lurus. Karena orang yang terkena penyakit hati itu bisa menyebabkan penyakit fisik. Kalau hatinya itu sehat, fisiknya juga bisa sehat. Kalau lagi sakit mungkin lagi hatinya galau, sedih, banyak pikiran, rodok ngenes, maka jadi lorong. Dari masalah hati awalnya, dari suatu permasalahan disimpan di dalam hati, dipikir terus, gak ketemu jalan keluarnya, gak ketemu solusinya, akhirnya drop, sakit. Itu bisa terjadi dan banyak kan seperti itu. Pokoknya orang sakit kan cuma dua toh penyebabnya. Satu faktor makanan, yang kedua faktor pikiran kan ngoten terus Pak dokter niku. Padahal dokter pundi-pundi ngoten. Sakit itu Bapak Ustadz ya, itu yang penyebab cuma dua. Yang pertama faktor makanan, yang kedua faktor pikiran. Seluruh iku wae. Nek gak salah mangan, ya salah mikir. Nek pikiran sing salah iku rada angel dandanane. Karena ini berkaitan dengan mindset, pola pikir. Makanya bisa jadikan sakit. Tapi ya ini untuk diri sendiri ya, untuk apa namanya, ya supaya introspeksi diri lah. Sedangkan kalau diri sakit, wah koyoknya awalnya gak bener, koyok aku iki ada dosane, koyok aku maksiate. Kalau hatinya bagus, bagus, bersih, otomatis kan jasadku, ragaku, fisikku juga sehat. Kalau sakit berarti hatiku rodo gak sehat. Itu untuk diri sendiri saja. Jangan untuk orang lain. Ada orang lain sakit langsung dibres. Aku kurung hadis, ya hadisiku, kalau hati itu sehat, bagus, maka bagus pula seluruh jasadnya. Kalau hatinya jelek, maka jelek pula jasadnya. Lah sampeyan iki loro, koyo ati sampeyan iki loro deh. Ati sampeyan elek yo, katanya duwe dendam apa sampeyan? Ya enggak boleh kalau sama orang lain. Ini hanya sekedar bagi kita untuk introspeksi diri, tazkiyatun nufus. Segala sesuatu menimpa kita berupa penyakit, mungkin ada sesuatu dalam diri kita yang kurang pas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan untuk orang lain judge. Ya enggak terima. Aku wis apik yo wis ngaji, salat bengi yo poso. Mosok aku sih kurang ae, sik elek ae. Enggak terima nanti. Khusus hadisiyah adalah Al-Quran wa sunnah syifa. Maka juga kita itu disuruh memohon kepada Allah ketika doa ruqyah, salah satunya Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini kalau kita belajar dari hadis.
cara untuk meruqyah. Jadi idza atal maridho fad'alahu, kalau datang kepadamu orang yang sakit, maka doakan dia dengan doa ini. Rabban nasi adhibil ba'sa. Rabban nasi. Banyak sekali doa di dalam Al-Quran yang selalu dimulai dengan Rabbi, Robba. Karena mana Rob itu adalah memperbaiki, memperbagusi, yang mengatur, yang memiliki, itu makna Rob. Jadi memperbaiki keadaan kita dari sakit menuju sembuh, itu adalah makna Rob. Makanya kita disuruh berdoa dengan memakai kalimat Rob. Ya Rob, Robban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi sifaan la yughadiru saqama. Isfi, Tuhan manusia yang memperbaiki keadaan manusia. Isfi, sembuhkanlah penyakit kami. Isfi, karena apa? Anta syafi, engkau adalah zat yang maha penyembuh. La syifaa, tidak ada obat illa syifauka, kecuali obat dari engkau. Syifaan, obat, la yughadiru saqama, yang tidak meninggalkan bekas rasa sakit. Nah, doanya dengan dimulai dari Rabban nasi adhibil ba'sa. Dengan cara-cara kita, tata cara kaifiyah meruqyah, insya Allah ya gampang, insya Allah itu mudah. Tata cara ruqyah, tata cara ruqyah mandiri ada, tata cara ruqyah sihir ada, tata cara ruqyah apa? Tata cara ruqyah penyakit ain juga ada. Insya Allah akan disampaikan next time. Until next time. Muawidat, berapa kali kita Rasulullah ketika dalam hadis juga, ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam penyakit di akhir hayatnya yang sampai menjadikan beliau wafat, beliau kan meruqyah sendiri dengan al-mu'awwizat. Dia membacakan trikul, lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya. Dan ketika sakit itu semakin parah, maka gantilah Aisyah yang membacakan al-mu'awwizat dan mengusapkannya kepada tubuh Rasulullah SAW. Nabi sendiri telah memberikan contoh suri tauladan kepada kita. Beliau ketika sakit selalu tekun, rajin, rutin untuk membacakan al-mu'awwizat. Al-mu'awwizat, trikul. Apalagi harusnya kita. Nabi aja seperti itu ketika sakit membaca trikul, kita juga harus membiasakan. Nabi nggak minum madu ya, sama semua, madu juga, habis soda juga. Ini kan sebagai bentuk ikhtiarnya. Tapi langkah pertama yang dilakukan adalah tetap dengan meruqyah menggunakan Al-Quran. Pun aman ya, insya Allah. Tidak ada ditanyakan kan? Aman Mas Ian. Temanya Al-Quran sebagai penyembuh, biar tahu aja, yakini bahwa sebelum kita melakukan pengobatan-pengobatan yang lainnya, awali dulu dan pertama kali pakailah ruqyah sebagai solusi pertama. Jangan dilupakan. Kalau buka klinik itu gimana? Klinik ruqyah itu. Buka klinik ruqyah. Iya. Maksudnya apanya? Hukumnya? Iya, hukumnya kan. Imbalan itu fee-nya itu boleh enggak? Fee. Oh, fee ya. Tentu anu ya, apa nek ngarani? Apa itu ya? Berbayar ya. Iya, iya. Bukan profit ya, bukan ya. Beda ya. Kan profesi gitu Ustaz. Sakwelase. Sebenarnya memang mengambil upah ketika meruqyah itu diperbolehkan. Tapi kalau mentarget, ini yang jadi masalah.
dicek, oh ini karena penyakit saudara ibu ini agak berat penanganannya, maka kita minta uang muka untuk pertama kali penanganan 1 juta. Tantang saja, dijamin sembuh kah? 1 juta, 2 juta. Karena mereka mau target, ya hitam di atas putih lah materai. Nanti kalau nggak sembuh uang kembali saya berani walaupun itu 5 juta. Itu caranya kalau mereka mentarget sih. Ya nggak bener, ya nggak layak, nggak patut kalau kita mentarget. Kalau mendirikan klinik ruqyah, ya, memang di antara para ulama ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Maka kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah, boleh, selama tidak melanggar aturan syariat. Sama saja ketika kita mendirikan klinik medis. Kalau kita cuma berdalil, loh zaman Nabi kan nggak ada klinik ruqyah. Loh, ya sama saja zaman Nabi nggak ada klinik medis, nggak ada rumah sakit, nggak ada itu. Nggak ada memang zaman Nabi. Ini sekedar hanya bangunan, biar orang itu tahu ini loh tempat ruqyah. Gitu. Ini tempat ruqyah. Jadi no problem, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau ruqyah dijadikan profesi itu ya juga kurang pas lah. Karena ruqyah itu sifatnya kan menolong sesama. Tapi kalau memang hari-harinya karena banyak pasien sehingga dia tidak bisa kerja, nggak bisa aktivitas karena banyak membutuhkan, karena dia adalah seorang ruqyah yang ternama, terkenal dan famous, ya nggak ada masalah mungkin bagi dirinya karena famous ya, famous itu loh, famous. Sehingga dia nggak sempat lagi untuk ke sana, kerja sana kerja sini. Tapi hendaknya jangan dijadikan itu sebagai profesi. Ya, alangkah bagusnya, karena kita niatannya satu, menolong. Barang siapa yang bisa berbuat kebaikan, falyaf'al, bisa memberikan kebaikan, monggo, kan gitu. Silakan untuk bisa memberikan manfaat. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, falyaf'al, untuk kebaikan. Jadi jangan sampai mentarget. Ya, kalau ada yang sudah seperti itu ya nggak tahu pada dasar hukumnya pakai apa, sifatnya menolong. Kalau bikin klinik hukum asalnya boleh ya, boleh. Walaupun ada khilaf di antara ulama, dari pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, boleh. Sebagaimana kita mendirikan yayasan, mendirikan pesantren, mendirikan apa, itu hanya untuk biar tahu ini ada tempat. Karena sekarang banyak masyarakat yang membutuhkan ruqyah. Kalau saya sendiri belum punya sih klinik, karena saya juga belum bisa konsisten untuk ruqyah, apalagi sudah berapa tahun ini sudah pensiun dini ya, pensiun dini. Resign. Mas Irwan tambah itu Masya Allah kan berarti. Ya kita sudah memang kalau ada pasien kita sudah kasihkan kepada teman-teman yang sudah bisa. Cuma sebentar lagi ya doakan, kita mau mau bikin kecil-kecilan lah, pondok pesantren atau apa. Pesantren kilat. Ya di sana udah Lebo. Untuk orang sudah dewasa 17 tahun ke atas. Boleh. Jadi yang ke pesantren ya mondok ke sana. Tapi kalau sekedar pengen ikut pelajarannya kemudian pulang, ya udah ada masalah. Ada belajar bahasa Arab, akhlak, adab. Wah, paling 1 jam. Itu satu mata pelajaran 1 jam. Ya pelan. Tenang. Nanti kegeran nanti. Kok bisa gegeran? Itu nanti karena saya belum perizinannya belum lengkap ini. Ya, semoga dimudahkan. Iya. Karena belum lengkap perizinannya, kalau dibubarkan nanti bubar sekalian nanti ya. Iya. Mungkin alon pokok kelakon.
ada geng hijaunya ya Ustaz ya, rumahnya itu ya. Loh kok ada ya yang mendominasi lah. Iya. Nanti ya sudahlah. Nanti ya. Nanti masuk kamu loh, jangan bilang macam-macam nanti ya. Iya. Udah. Geng. Ya kita tutup dulu aja nanti kita. Ya, semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live iki macam-macam lah ya.